Ya, baik, anak-anak semuanya kita lanjutkan lagi di pembelajaran yang terakhir di subtema yang keempat. Ya, baik, ini nanti kita, nah ini lebih banyak di centrang ya, di checklist. Nah, ini di contohnya di sini. Kegiatan menjaga kebersihan. Nah, kalau tadi ada kegiatan kerja bakti, kegiatan belajar. Nah, ini sekarang ada kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar kita, baik di rumah, di sekolah. Nah, ini kalian checklist atau centrang mana saja kegiatan yang menunjukkan menjaga kebersihan di lingkungan. Apakah bermain ayunan itu termasuk kegiatan menjaga kebersihan atau bukan? Nah, kalau iya kalian checklist atau centang, kalau bukan nanti kalian silang atau dilewatkan, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ini ada mengamati sebuah gambar. Ya, ini ada gambar menunjukkan warga yang sedang bergotong royong membersihkan sampah yang ada. Nah, ini nanti akan ada kolom yang harus diisi. Jadi setelah kalian mengamati gambar tersebut, nanti ada kolom yang harus diisi. Nah, apa yang harus diisi? Nah, lihat nih perintahnya yang di atas tuh. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Nah, lihat. Ini kan gambarnya warga sedang bersatu nih, beramai-ramai membersihkan sampah yang berserakan. Nah, supaya tetap bersatu, ini harus seperti apa sih? Sikap apa sih yang harus kita miliki? Nah, ini contohnya sudah ditulis di sini nih. Satu itu saling menghargai. Nah, pasti kalau kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, itu pasti akan bersatu. Nah, selanjutnya sikap apa lagi? Nah, coba kalian cari jawabannya. Yang pertama tuh sudah dijawab, saling menghargai kah? Misal kasih lagi ini saling menghormati dan lain-lain. Nah, sisanya nanti kalian isi sendiri ya. Nomor 2 sampai dengan nomor 5. Nah, nanti dilanjut. Oke, ini SBDP masih. Nah, di sini juga sama, ada kolom yang harus di checklist atau dicentrang. Nah, bedanya di sini gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau gambar itu mencerminkan menjaga kebersihan lingkungan, itu kalian checklist atau centrang. Kalau bukan, kalian silang atau kalian kosongkan, tidak apa-apa. Misalkan ini ada yang bermain gitar, itu bermain gitar itu termasuk menjaga kebersihan atau bukan? Kalau ya kalian checklist, kalau tidak kalian silang. Paham ya? Baik, selanjutnya yang bawahnya nih ada 2 gambar lagi yang harus diperhatikan. Nah, baik. Untuk gambar yang pertama, nah yang ini yang misal lingkari. Nah, ini adalah orang yang sedang membersihkan sampah ya di sebuah pasar. Jadi dia itu membersihkan sampah. Nah, yang kedua di sekolah ini juga sama. Mereka sedang bekerja bakti membersihkan sampah. Ya. Nah, kemudian di sini nanti kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira ada yang aneh nggak? Ada yang berbeda nggak? Nah, gitu ya. Nah, nanti ada perintahnya, ada kolom yang harus kalian isi. Nah, kolom ini apa? Sikap yang ditunjukkan oleh gambar tersebut tuh apa aja sih? Nah, ini contohnya. Satu adalah sikap kerjasama. Benar nggak? Ada kerjasama di sini. Iya tuh, di sini yang di sekolah tuh. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Nah, ini namanya kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian kalian lihat lagi antara kedua gambar itu kira-kira sikap apa aja yang ditunjukkan. Nah, nanti kalian isi dari nomor 2 sampai nomor 5 kalian isi. Kalian amati dulu gambarnya. Kalau tidak mengamati nanti tidak bisa, ya. Paham? Oke. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir. Ada 4 buah gambar, lihat. Ya kan? Amati dan bandingkan beberapa gambar berikut. Nah, lihat ada pertanyaannya. Kalian tentu telah mengetahui manfaat bersatu dalam keberagaman. Ya kan tadi sudah bisa dijelaskan kan, sudah disampaikan. Kalau kita bersatu itu pasti akan lebih indah, akan lebih mudah dalam melakukan segala sesuatunya, akan lebih cepat.
Nah, kemudian apakah yang terjadi jika tidak bersatu dalam keberagaman? Nah, apa yang terjadi coba kalau kita tuh sendiri aja, bermain bola sendiri, misalkan kerja baktinya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan? Nah, tentu akan terasa lebih capek, lebih berat, kemudian juga akan lebih lama mengerjakannya ya. Nah, ini seperti gambar juga di sini nih. Baik, nih Mister tandai dulu. Nah, ada dua gambar nih. Jadi gambar, lalu Mister besarkan dulu. Nah, lihat, ada gambar orang sedang membawa koper sendirian yang atas nih, ya kan? Nah, ini dia sedang sendirian. Coba dibandingkan gambar yang bawahnya nih, yang ini. Nah, kira-kira lebih ringan yang mana? Dia bawa sendiri atau bergotong royong? Yang bergotong royong ya, yang bersama-sama pasti akan lebih ringan, akan lebih cepat, nah tidak mudah capek. Nah, ini adalah sebuah perbandingan antara yang sendiri dengan yang bersama-sama. Ini juga sama nih yang sampingnya. Lihat, membersihkan karangan rumah. Lihat, gambar yang atas ini dikerjakan secara bersama-sama, sedangkan yang bawah ini dikerjakannya hanya sendirian. Coba lebih enak yang mana mengerjakannya? Yang atas ya, sama-sama ya. Ya, karena apa? Kalau kita mengerjakannya bersama-sama itu akan cepat selesai, akan lebih ringan, tidak mudah capek karena kita mengerjakannya secara sama-sama. Dibandingkan gambar yang bawah, coba dia mengerjakannya sendirian, seluas itu sendirian. Nah, itu pasti akan membutuhkan tenaga yang banyak, menguras tenaga, waktu juga akan terbuang banyak. Nah, itulah bedanya. Kita harus bersatu, kita harus bersama-sama walaupun berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, tetap bersama, tetap bersatu. Jaga kekompakannya. Jangan saling ejek, jangan saling hina, jangan saling berantem. Ini nggak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam agama juga. Dalam kehidupan kita tidak dibenarkan. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kan di dalam Pancasila juga ada kan Persatuan Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita harus tetap bersatu. Karena sejak dulu negara kita ini negara yang bersatu. Mulai dari zaman penjajahan, ketika perang itu mereka bersatu untuk mengusir penjajah, mengusir tentara-tentara yang ingin menguasai Indonesia. Nah, itulah gunanya persatuan ya. Jadi mulai sekarang antara temannya yang satu dengan yang lainnya harus saling bersatu. Tidak boleh saling ejek, tidak boleh berantem, tidak boleh terjadi perkelahian, ini nggak boleh. Jadi nanti setelah belajar ini, Mister mau kalian semua dengan teman satu dengan yang lainnya ini bermainnya bersama-sama. Tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang pilih-pilih teman, tidak ada yang saling ejek. Nah, Mister nggak mau dengar lagi ya. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita di tema yang ke-8 ini. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Mister sampaikan. Baik, untuk kolom-kolom yang tadi harus dijawab, silahkan kalian jawab. Kalian jawab sendiri. Kalau tidak tahu silahkan bertanya kepada ayah bunda kalian. Nanti kalau sudah dijawab silahkan dikirim fotonya kepada atau dokumennya kepada Miss atau Misternya ke guru kelas masing-masing. Ya, baik. Mister akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.